cepat keluar dari sini. Bau amis ikanmu itu membuat kami malu. Kalau mau datang, setidaknya hilangkan dulu baunya. Jangan melawan dan pergi saja. Baiklah, dalam 20 menit kalian semua akan tahu siapa saya sebenarnya sampai ke tulang sumsum. Menantunya, Maya Prameswari, mengangkat gelas air dan seketika air dingin itu menyiram wajah mertuanya, Suryani. Kata-kata kejam seorang anak laki-laki kepada ibunya yang telah hidup berlumuran bau ikan selama 40 tahun. Seorang nenek yang tampak menyedihkan diseret keluar dengan bantuan tim keamanan. Tatapan tajam anaknya menusuk seperti pisau dan seseorang tertawa kecil sambil menutup hidung. Tapi mereka tidak tahu. Dunia akan segera mengetahui bahwa 20 menit kemudian, nenek itu akan kembali dengan 20 orang pengawal. Dan mereka juga tidak tahu bahwa hidup mereka akan jungkir balik sepenuhnya. Sebelum kisah pembalikan takdir yang luar biasa ini dimulai, mohon dukungannya dengan subscribe dan like. Kami akan membalasnya dengan video dan kisah yang lebih baik. Kisah hari ini dimulai. Suryani berdiri di depan cermin, sekali lagi merapikan kerah setelan hitam sederhananya. Ia bahkan menyemprotkan parfum untuk menghilangkan bau laut yang telah melekat di tubuhnya selama 40 tahun bekerja di pasar ikan, tetapi bau amis yang samar masih tercium. Suryani menghela napas dalam-dalam dan bergumam, bau ini adalah jejak 40 tahun kehidupanku yang terukir di tubuhku. Aku tidak malu dengan bau ini. Suryani mengangkat ponselnya dan memeriksa kembali pesan yang ia terima seminggu yang lalu. Pesan dari menantunya, Maya, berisi kata-kata yang dingin. Bu, minggu depan pernikahan adikku. Sepertinya ibu tidak usah datang juga tidak apa-apa. Kalau ibu datang, nanti bau amis ikan dan keluarga besar bisa tidak nyaman. Suryani meletakkan ponselnya di meja dan tersenyum pahit. Jadi begitu, artinya mertua yang bau ini tidak boleh datang. Suryani mengeluarkan tas usang dari lemari dan berkata pada dirinya sendiri, baiklah, akan kutunjukkan pada kalian siapa aku sebenarnya. Suryani menyampirkan tali tas di bahunya dengan tatapan penuh tekad. Aku akan melihat sendiri bagaimana anak, menantu, dan keluarga besarku memandangku. 2 hari sebelumnya, Suryani telah menelepon Direktur Utama Hotel Mulia Senayan, Andi Santoso. Dengan suara tenang, Suryani memberi perintah. Andi, 2 hari lagi saya akan ke hotel. Katakan pada semua staf untuk sama sekali tidak pura-pura mengenali saya. Andi menjawab dengan suara kaget, ada apa Bu Chairwoman? Suryani berkata dengan tegas, jangan bertanya, lakukan saja perintah saya. Siapkan satu ruang, tunggu pribadi di basement, dan siapkan juga ahli tata, rias wajah, dan rambut, serta pakaian paling mewah, agar saya bisa bertransformasi dalam 15 menit. Andi bertanya dengan bingung, transformasi maksud ibu? Suryani menjawab dengan dingin, selama ini, berapa banyak orang yang pernah melihat wajah asli Chairwoman Hotel Mulia? Siapkan segalanya, agar saya bisa berubah menjadi orang yang benar-benar berbeda. Tiba di lobi Hotel Mulia Senayan, Suryani menatap lampu gantung kristal yang megah dan sejenak tenggelam dalam kenangan. Ingatan saat ia mengakuisisi hotel ini 15 tahun yang lalu muncul kembali. Suryani bergumam pelan, mereka tidak akan pernah menyangka bahwa akulah pemilik semua ini. Para staf hotel mengarahkan Suryani sebagai tamu biasa, tetapi sorot mata mereka penuh dengan ketegangan. Staf di meja resepsionis dengan hati-hati memberikan arahan, aula pernikahan ada di lantai 3. Silakan naik dengan lift. Suryani berbisik kepada staf itu, kerja bagus. Teruslah seperti itu. Di pintu masuk aula pernikahan, Pak Hartono Wijoyo, sang besan, melihat Suryani dan mengerutkan kening. Pak Hartono berkata dengan suara kasar, bagaimana bisa orang bau seperti ini sampai ke sini? Maya, apa kamu sudah memberitahunya dengan benar? Istri Pak Hartono berbisik kepada orang-orang di sekitarnya. Saya tidak tahu apa hubungan orang seperti itu dengan keluarga kita. Baunya sampai ke sini. Pak Hartono mengerutkan hidung dan berkata dengan suara lebih keras. Sungguh memalukan. Apa dia tahu? Ini tempat apa? Para tamu lain mulai menatap Suryani dengan aneh. Seorang wanita berbisik kepada temannya. Orang itu benar-benar bau amis ikan. Suryani menundukkan kepalanya dengan tenang dan menjawab, maafkan saya hanya ingin memberikan selamat lalu pergi. Suryani duduk diam di kursi sudut aula pernikahan dan istri, Pak Hartono bergumam dengan ekspresi tidak senang, sungguh memalukan. Mertua macam apa itu?
Saat itu menantunya Maya Prameswari masuk dengan wajah marah. Begitu melihat Suryani, kemarahan Maya memuncak. Maya berteriak keras, "Ibu, sudah saya bilang kan?" Maya mengambil gelas air di atas meja dan menyiramkannya ke wajah Suryani. Air dingin itu membasahi wajah dan pakaian Suryani. "Cepat keluar dari sini, bau amis ibu, membuat kita malu." Maya mengambil gelas air lain dan kembali menyiramkannya ke Suryani. Setelan hitam Suryani basah kuyup. Maya terus mendorong Suryani, mencoba menyeretnya keluar dari aula pernikahan. Semua tamu menyaksikan pemandangan itu sambil berbisik-bisik. Suryani mengusap wajahnya yang basah dengan tangan dan berkata pelan, "Maya, tidak perlu sampai begini." Maya berteriak lebih keras. "Sudah saya bilang jangan datang, kenapa ibu tetap datang? Keluarga besan saya pasti sangat tidak nyaman." Maya menoleh ke sekeliling dan berteriak, "Tolong panggilkan keamanan. Ada orang aneh masuk ke sini." Saat itu putranya, Bima, berlari menghampiri. Bima melihat sekeliling dengan ekspresi panik. "Bu, kalau mau datang, setidaknya hilangkan dulu baunya." Bima melirik ke arah keluarga besannya sambil menarik lengan ibunya. "Aku jadi tidak enak karena ibu. Tolong, pergi saja." Suryani menatap tangan putranya dengan ekspresi terluka. Suryani berkata dengan suara bergetar, "Bima, kamu juga." Bima memalingkan wajahnya dan menjawab dengan suara dingin, "Tolong mengerti bu, ini hotel mewah." Maya terus berteriak, "Tim keamanan mana? Cepat datang." Tim keamanan hotel bergegas datang. Kepala tim keamanan bertanya sambil mencoba memahami situasi, "Ada apa ini?" Maya berkata dengan emosi, "Orang ini mengacaukan pesta pernikahan. Baunya juga sangat menyengat." Pak Hartono berkata kepada kepala keamanan seolah memberi perintah, "Cepat bawa dia keluar, pernikahannya bisa hancur." Kepala keamanan mendekati Suryani dan berkata dengan sopan, "Mohon maaf bu, tapi silakan Anda keluar." Suryani berdiri dengan tenang dan menjawab, "Baiklah." Tetapi dua orang petugas keamanan mencengkeram kedua lengan Suryani. Suryani berkata dengan kaget, "Saya kan sudah bilang akan pergi sendiri." Salah satu petugas keamanan berkata dengan kasar, "Cepat keluar. Jangan buang-buang waktu." Para petugas keamanan mulai menyeret Suryani dengan paksa. Kaki Suryani terseret di lantai, menimbulkan suara gaduh. Semua tamu menyaksikan pemandangan itu sambil berbisik. Bima berkata dengan suara pelan di sampingnya, "Bu, jangan melawan, pergi saja." Suryani menatap putranya dengan ekspresi sedih. "Bima, inikah yang kamu inginkan?" Bima memalingkan muka dan tidak menjawab. Para petugas keamanan menyeret Suryani dari aula pernikahan ke koridor. Ia diseret begitu kasar hingga sepatunya nyaris terlepas. Para tamu lain di koridor juga menatap pemandangan itu dengan heran. Kepala keamanan menekan tombol lift dan berkata, "Kami akan antar Anda sampai ke lantai 1. Saat pintu lift terbuka, para petugas keamanan mendorong Suryani masuk. Suryani terhuyung dan menabrak dinding lift. Begitu pintu lift tertutup, Suryani merapikan pakaiannya yang basah dan berkata pelan, "Terima kasih, sekarang saya bisa turun sendiri." Petugas keamanan yang tidak tahu apa-apa menjawab dengan dingin, "Kami harus memastikan Anda benar-benar pergi." Selama lift turun, Suryani memeriksa jam tangannya. Suryani bergumam pelan, 20 menit sudah cukup. Saat pintu lift di lantai 1 terbuka, Suryani memberikan isyarat mata kepada kepala keamanan. Kepala keamanan mengangguk dengan ekspresi penuh arti. Petugas keamanan lainnya bertanya karena tidak mengerti, "Pak, bukankah kita harus mengantarnya ke lobi?" Kepala keamanan menjawab dengan tegas, "Mulai sekarang biar saya yang mengantar, kalian boleh pergi." Kepala keamanan itu kemudian menekan tombol lantai basement. Lift mulai bergerak lagi. Suryani menoleh ke arah aula pernikahan untuk terakhir kalinya dengan senyum dingin. Sekarang, pelajaran yang sesungguhnya dimulai. Langkah kaki Suryani menuju lantai basement terasa mantap. Waktu untuk mengungkap kebenaran yang ia sembunyikan selama 40 tahun telah tiba. Saat pintu lift di lantai basement terbuka, Suryani berkata, untuk terakhir kalinya, dalam 20 menit semuanya akan berubah. Pintu ruang tunggu pribadi di basement terbuka dan para ahli tata rias wajah dan rambut sudah menunggu.
Suryani melepas pakaiannya yang basah dan berkata kepada mereka, "Tolong cepat." Penata rias memeriksa wajah Suryani dan menjawab, "Baik, Bu Chairwoman, kami akan melakukan yang terbaik." Begitu Suryani duduk di depan cermin, para ahli mulai bergerak serempak, tangan penata rambut bergerak cepat namun presisi. Penata rias mengaplikasikan foundation ke wajah Suryani sambil menjelaskan, "Kami akan mengubah kontur wajah ibu sepenuhnya." Sementara itu, seorang penata gaya menyiapkan setelan Chanel. Penata gaya itu mengangkat setelan itu dan berkata, "Ini koleksi terbaru musim ini, tasnya kami siapkan dari Hermes." Suryani memperhatikan bayangannya di cermin yang terus berubah. Setelah riasan selesai, penampilan Suryani berubah total. Suryani berkata dengan takyub, "Benar-benar seperti orang lain." Seorang koordinator aksesori memasangkan kalung berlian dan berkata, "Sekarang ibu benar-benar terlihat seperti seorang chairwoman." Suryani memeriksa penampilannya yang sudah sempurna di cermin. Setelan Chanel yang mahal, tas Hermes, dan perhiasan mewah telah mengubah Suryani menjadi orang yang sama sekali berbeda. Suryani tersenyum puas dan berkata, "Sekarang pertunjukan yang sesungguhnya dimulai." Suryani memeriksa jamnya dan menelepon Andi Santoso. "Andi, mulai sekarang semuanya berjalan sesuai rencana. Tim pengawal dan tim teknis sudah siap?" Andi menjawab dengan suara tegang, "Sudah, Bu Chairwoman. Semua tim sudah siaga." Suryani berkata dengan tegas, "Kirim 20 pengawal ke pintu utama aula pernikahan di lantai 3. Dan tim teknis siapkan rekaman CCTV." Tepat 20 menit kemudian, di depan pintu utama aula pernikahan Hotel Mulia Senayan, para pengawal berjas hitam mulai berbaris, para tamu mulai berbisik-bisik karena situasi yang tiba-tiba seorang tamu bertanya pada temannya, "Siapa orang-orang itu?" Saat itu Suryani dengan penampilan yang telah bertransformasi total berjalan keluar dari antara para pengawal. Penampilan Suryani yang berwibawa membuat semua tamu terpana. Pak Hartono terkejut dan berbisik pada istrinya, "Siapa wanita itu?" "Pengawalnya banyak sekali." Istri Pak Hartono menjawab dengan gembira, "Jangan-jangan itu chairwoman Hotel Mulia?" Pak Hartono buru-buru merapikan jasnya dan berkata, "Cepat, kita harus menyapanya. Sudah lama aku ingin bertemu beliau." Pak Hartono berbisik kepada keluarganya, "Semuanya berikan kesan terbaik. Kapan lagi ada kesempatan seperti ini?" Pak Hartono bergegas mendekat dan memberi salam dengan sangat sopan. "Apakah ibu adalah chairwoman Hotel Mulia? Saya Hartono Wijoyo dari Wijoyo Konstruksi Perkasa." Istri Pak Hartono juga memberi salam hormat di sampingnya. "Selamat siang Bu Chairwoman, suatu kehormatan bisa bertemu ibu." Bima dan Maya juga buru-buru mendekat dan memberi salam. Bima membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Selamat siang Bu Chairwoman, sebuah kehormatan bagi saya." Maya memaksakan senyum di wajahnya dan berkata, "Sungguh sebuah kehormatan bisa bertemu langsung dengan Ibu Chairwoman." Suryani menatap mereka dengan tatapan dingin. Suryani berkata dengan suara tenang, "Selamat siang." Suryani berjalan ke atas panggung bersama para pengawalnya. Semua tamu memperhatikan gerak-gerik Suryani. Suryani mengambil mikrofon dan berkata dengan tenang, "Mohon perhatiannya sebentar, ada hal penting yang ingin saya sampaikan." Layar besar di aula pernikahan mulai menyala. Foto masa kecil Suryani muncul di layar. Para tamu menatap layar dengan penasaran. Video berlanjut dengan adegan pernikahan Suryani. Suryani muda dan suaminya tersenyum bahagia. Adegan berikutnya menunjukkan suaminya sedang menangkap ikan di laut. Tiba-tiba, layar berganti menunjukkan laut yang ganas dan adegan setelah badai. Sebuah narasi terdengar, pada tahun 1984, akibat badai topan, seorang nelayan kehilangan nyawanya di laut. Para tamu menahan napas menyaksikan layar. Kemudian, muncul gambar Suryani muda bersama Bima yang berusia 5 tahun. Adegan Suryani menggendong anaknya sambil menangis. Layar berganti menampilkan suasana pasar ikan. Pukul 2 dini hari di pasar yang gelap, tampak Suryani sedang merapikan ikan. Terlihat juga tangannya yang memerah karena kedinginan. Bima menatap layar dengan ekspresi bingung. Bima berbisik pada orang di sebelahnya,
Kenapa wanita itu terlihat begitu akrab? Video berlanjut menunjukkan bagaimana Suryani perlahan membangun usahanya. Dimulai dari kios ikan kecil, menjadi perusahaan perikanan, lalu berekspansi ke bisnis perhotelan. Adegan terakhir adalah saat akuisisi Hotel Mulia. Setelah video selesai, Suryani berkata ke mikrofon, "Saya adalah chairwoman dari Sinar Bahari Group dan Mulia Hotel Group, Suryani." Suryani melepas kacamata hitamnya, mengungkapkan identitasnya. Wajah Pak Hartono dan Bima seketika pucat pasi. Pak Hartono bergumam dengan suara bergetar, "Jangan-jangan wanita itu." Bima menatap dengan ekspresi tidak percaya. Ibu Suryani memberi isyarat kepada tim teknis. Tiba-tiba rekaman CCTV dari 20 menit yang lalu muncul di layar. Adegan Maya menyiram air ke Suryani diputar dengan jelas. Para tamu menatap layar dengan ekspresi terkejut. Seorang tamu berkata kaget, menantu menyiram mertuanya, kemudian muncul juga adegan Bima menyeret ibunya keluar. Hingga adegan tim keamanan menyeret Suryani dengan paksa, semuanya terungkap. Bisik-bisik di antara para tamu semakin kencang. Suryani kembali berkata ke mikrofon, "Wanita yang baru saja Anda lihat itu adalah saya." Saat menyadari bahwa nenek kampung yang ia siram air 20 menit lalu adalah chairwoman Hotel Mulia, kaki Maya lemas dan ia terduduk di lantai. Maya bergumam dengan suara bergetar, "Tidak mungkin, ini tidak mungkin." Tubuh Bima juga mulai gemetar. Bima terdiam karena kenyataan mengejutkan bahwa orang yang ia tarik lengannya dan usir adalah ibunya sendiri sekaligus pemilik hotel ini. Suryani melanjutkan dengan tenang, "Saya adalah chairwoman Sinar Bahari Group dan Mulia Hotel Group, Suryani, dan orang yang baru saja menghina saya adalah menantu saya." Wajah Pak Hartono memucat saat menyadari bahwa chairwoman hotel yang sangat ingin ia temui adalah wanita yang ia hina 20 menit yang lalu. Pak Hartono berkata sambil berkeringat dingin, "Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi?" Suryani mengeluarkan dokumen yang telah ia siapkan dan berkata, "Pak Hartono Wijoyo, saya menuntut pelunasan segera biaya sewa fasilitas hotel yang menunggah sebesar 3,2 miliar rupiah dan pengembalian dana investasi anonim sebesar 15 miliar rupiah." Aula pernikahan menjadi sunyi senyap. Semua tamu menahan napas menyaksikan situasi ini. Maya masih terduduk di lantai dan bergumam, "Tidak mungkin, ini tidak mungkin." Suryani berkata untuk terakhir kalinya dengan suara dingin, "Saya tidak akan melupakan wajah asli yang kalian tunjukkan 20 menit yang lalu." Suryani meninggalkan aula pernikahan dengan wibawa bersama para pengawalnya. Hanya orang-orang yang terkejut yang tersisa di aula pernikahan. Keesokan paginya, semua halaman depan surat kabar nasional memuat judul yang mengejutkan. Huruf besar bertuliskan sosok asli konglomerat tersembunyi, kekalapan sang menantu terpampang jelas. Bima membuka koran dengan ekspresi putus asa. Apa ini? Masuk berita nasional. Maya melihat ponselnya dan berkata dengan suara bergetar, "Foto kita juga sudah tersebar di internet." Komentarnya ribuan. Di televisi, seorang pembawa berita melaporkan dengan suara serius kisah sukses chairwoman Suryani yang memulai dari nol sebagai orang tua tunggal selama 40 tahun hingga membangun grup senilai 30 triliun rupiah, terungkap bersamaan dengan video mengejutkan di mana menantunya menyiramnya dengan air. Rekaman CCTV dari aula pernikahan diputar berulang-ulang di layar. Seluruh negeri menyaksikan adegan Maya menyiram air ke Suryani. Maya mematikan televisi dan berteriak, "Bagaimana kita bisa keluar sekarang? Semua orang sudah tahu." Kolom komentar di internet dipenuhi dengan tulisan dari netizen yang marah. "Menantu macam apa itu? Anak durhaka. Bisa-bisanya memperlakukan ibunya seperti itu." Komentar-komentar itu terus bermunculan. Informasi pribadi dan foto Maya bahkan menyebar secara online. Maya melihat keluar jendela dan gemetar. Para wartawan berkumpul di depan apartemen. "Bagaimana kita bisa keluar?" Saat itu, Pak Hartono menerima telepon dari Hotel Mulia. Seorang staf hotel berkata dengan suara dingin, "Pak Hartono, mohon lunasi tunggakan sebesar 3,2 miliar rupiah dalam waktu 24 jam. Pak Hartono menjawab dengan panik, "24 jam? Terlalu mendadak."
Tolong beri sedikit waktu lagi. Staf hotel berkata dengan tegas, maaf, ini adalah instruksi dari Bu Chairwoman. Dan untuk selanjutnya Anda dilarang menggunakan seluruh jaringan hotel kami. Pak Hartono berkeringat dingin dan bertanya, apa maksud Anda? Staf hotel menjawab dengan dingin, semua acara yang sudah dipesan juga telah dibatalkan. Tidak ada kompensasi. Sementara itu, Bima menerima panggilan darurat dari perusahaannya. Saat Bima masuk ke ruang rapat, semua eksekutif menatapnya dengan dingin. Seorang direktur menggebrak meja dan berteriak, Bima, jadi kamu menyembunyikan fakta bahwa ibumu adalah investor di perusahaan kita? Bima menjawab dengan panik. Saya juga tidak tahu. Sungguh, seorang direktur senior berkata dengan marah, kami menerima pemberitahuan bahwa dana investasi sebesar 15 miliar rupiah akan ditarik segera. Bagaimana nasib perusahaan sekarang? Bima bertanya dengan suara bergetar. 15 miliar? Saya benar-benar tidak tahu. Sang direktur mencibir. Tidak tahu? Ibumu berinvestasi secara anonim. Sekarang perusahaan kita dalam bahaya besar. Saham Wijoyo Konstruksi Perkasa anjlok begitu pasar dibuka. Pak Hartono terduduk lemas di kursinya sambil melihat papan harga saham. Pak Hartono bergumam putus asa. Dalam sehari harga saham anjlok setengahnya. Saat itu, anak-anak perusahaan di bawah Sinar Bahari Group yang diperintahkan Suryani mulai bergerak. Sekitar 10 pemasok bahan, bangunan yang bekerja sama dengan Pak Hartono serentak mengirimkan pemberitahuan pemutusan kontrak. Sekretaris Pak Hartono melaporkan dengan tergesa-gesa, Pak, semua mitra pemasok memberitahukan pemutusan kontrak. Pak Hartono bertanya dengan ekspresi tidak percaya. Serentak, apa alasannya? Sekretaris itu menjawab dengan suara bergetar, sebagian besar adalah anak perusahaan atau mitra dari Chairwoman Suryani. Pak Hartono menyadari kenyataan dan berteriak, aku tidak tahu jaringannya selama 40 tahun ini begitu besar. Pak Hartono segera meminta pinjaman darurat dari bank-bank yang biasa bekerja sama dengannya. Namun, semua lembaga keuangan memberikan jawaban yang sama. Petugas pinjaman bank berkata dengan nada menyesal, maaf Pak Hartono, pinjaman sulit disetujui karena masalah kredibilitas. Pak Hartono berkata dengan panik, kita sudah bekerja sama selama 20 tahun. Kenapa tiba-tiba begini? Petugas itu menjawab dengan hati-hati. Kondisi perusahaan Anda tiba-tiba memburuk. Mohon pengertiannya. Di media, kesaksian dari para pelaku industri yang pernah bekerja sama dengan Suryani bermunculan. Seorang perwakilan industri perikanan berkata dalam sebuah wawancara, Chairwoman Suryani tidak pernah sekalipun melanggar janjinya selama 40 tahun. Beliau adalah simbol kepercayaan. Seorang pedagang lama di pasar ikan bersaksi sambil menangis. Bahkan setelah sukses, beliau tidak melupakan kami dan memberikan beasiswa setiap tahun. Beliau adalah orang besar yang sesungguhnya. Istri seorang pedagang mengungkapkan rasa terima kasihnya. Setiap hari raya, beliau membawakan beras dan lauk pauk. Beliau adalah orang yang tidak pernah melupakan budi baik. Sebaliknya, kecaman terhadap Maya semakin keras. Dalam sebuah wawancara dengan warga, seorang ibu rumah tangga berkata dengan marah, menyiram mertua dengan air, menantu durhaka macam apa itu? Warga lain menggelengkan kepala dan berkata, bagaimanapun juga, bagaimana bisa seseorang melakukan hal seperti itu? Maya menerima telepon dari pusat pilates mewah tempat ia biasa berlatih. Staf pusat itu berkata dengan nada kaku, Ibu Maya, mohon maaf, tapi untuk selanjutnya sepertinya ibu tidak bisa menggunakan fasilitas kami lagi. Maya bertanya dengan bingung, kenapa? Ada apa? Staf itu menjawab dengan canggung, anggota lain merasa tidak nyaman, mohon pengertiannya. Telepon yang sama datang dari klub golf. Manajer lapangan golf berkata dengan sopan namun tegas, setelah mempertimbangkan pendapat para anggota, Bima pulang ke rumah dan terkejut melihat liputan media. Berita mengungkapkan skala kekayaan Suryani yang luar biasa. Bima bergumam kosong, ibu adalah Chairwoman Group senilai 30 triliun. Maya berkata di sampingnya dengan suara bergetar, dan aku menyiramnya dengan air. Bagaimana kita akan hidup sekarang? Dalam seminggu, semua bisnis Pak Hartono runtuh seperti domino. Pemutusan kontrak oleh mitra, penghentian pinjaman bank, dan anjloknya harga saham terjadi secara berantai.
Pak Hartono memegangi kepalanya di kantor dan berteriak, "Apa yang kubangun selama 40 tahun hancur dalam seminggu." Bima dan Maya akhirnya mulai menyadari siapa yang telah mereka lawan. Tapi semuanya sudah terlambat. Maya berkata dengan putus asa, "Sekarang benar-benar sudah berakhir. Hidup kita hancur total." 2 minggu kemudian, tim investigasi khusus dari Direktorat Jenderal Pajak dan Otoritas Jasa Keuangan muncul di kantor pusat Wijoyo Konstruksi. Kepala tim investigasi menunjukkan surat perintah kepada Pak Hartono dan berkata, "Kami akan melakukan pemeriksaan pajak. Mohon siapkan semua buku besar dan dokumen." Pak Hartono bertanya dengan panik, "Pemeriksaan pajak? Kenapa tiba-tiba?" Seorang penyidik menjawab dengan suara dingin, "Ada laporan mengenai dugaan penggelapan pajak dan penyelewengan dana." Tim mulai menggeledah seluruh perusahaan. Buku besar ganda ditemukan di brankas, dan catatan dana politik ilegal ditemukan di komputer. Seorang penyidik mengangkat dokumen dan berkata, "Apa ini? Anda menggelapkan pajak puluhan miliar rupiah." Pak Hartono berkeringat dingin dan mencoba membela diri. Itu bukan urusan saya. Penyidik itu tersenyum sinis dan berkata, "Tapi ada tanda tangan Bapak di sini." Saham Wijoyo Konstruksi terus anjlok. Para pemegang saham berdemonstrasi di depan perusahaan. Seorang pemegang saham berteriak melalui pengeras suara, "Kembalikan uang kami, penipu." Para mitra, pemasok berbondong-bondong memutuskan kontrak. Sekretaris Pak Hartono melaporkan dengan suara putus asa, "Pak, sekarang benar-benar sudah berakhir. Kita diambang delisting." Pak Hartono bahkan menghadapi kebangkrutan pribadi. Pak Hartono segera memanggil Bima dan memarahinya. "Karena ibumu kita akan bangkrut." Pak Hartono menggebrak meja dan berteriak, "Cepat pergi, minta maaf padanya meskipun harus berlutut untuk menyelesaikan situasi ini." Bima menjawab dengan panik, "Ayah mertua, saya tidak bisa menghubungi ibu." Pak Hartono semakin marah dan berkata, "Seharusnya kamu mengurus ibumu dengan baik. Semua ini tanggung jawabmu." Keluarga Besan serentak menyalahkan Bima. Istri Pak Hartono berkata sambil menangis, "Seharusnya kamu merawat ibumu dengan baik selama ini. Kalau begitu, hal seperti ini tidak akan terjadi. Apa salah kami sampai harus menerima pembalasan ini?" Kakak Pak Hartono berkata dengan marah, "Keluarga kita hancur total. Semua karena kamu." Istri Pak Hartono sampai akhir tidak mau mengakui kesalahan mereka. "Apa salahnya kami bilang ibumu bau kampung? Itu kan kenyataan." Bima yang putus asa tidak bisa menghubungi ibunya, lalu pergi ke pesisir dan pelabuhan tempat ia sering pergi bersama ibunya saat kecil. Angin laut bertiup dingin dan suara ombak terdengar sepi. Bima duduk di pemecah gelombang, menatap laut dan bergumam, "Ibu, di mana ibu?" Tiba-tiba dari belakang terdengar seseorang memanggil Bima. "Loh, kamu Bima kecil itu ya?" Bima menoleh dan melihat Nenek Siti berdiri di sana. Nenek Siti mendekat dengan ekspresi senang. "Kamu mirip sekali dengan ibumu, tampan sekali. Anak 5 tahun itu sudah sebesar ini." Bima berdiri dan memberi salam, "Selamat siang, Nek." "Nenek masih ingat saya." Nenek Siti memegang tangan Bima dan berkata, "Bagaimana bisa lupa, ibumu itu sudah sangat menderita." Nenek Siti mengajak Bima duduk di sebuah batu dan mulai menceritakan masa lalu Suryani. "Apa kamu ingat, setelah ayahmu meninggal, ibumu membesarkanmu yang baru 5 tahun sendirian, bekerja di pasar dari jam 2 pagi?" Bima menunduk dan menjawab, "Saya tidak begitu ingat." Nenek Siti terus berbicara dengan mata berkaca-kaca di musim dingin, tangannya pecah-pecah dan berdarah karena kedinginan. Tapi dia bertahan sampai larut malam demi menjual 1 ikan lagi untuk membeli perlengkapan sekolahmu. Nenek Siti menepuk bahu Bima dan berkata, "Tapi karena ada kamu, ibumu bisa bertahan. Kalau dia pulang terlambat dari pasar, anak 5 tahun itu sudah memasak sayur asem dari daun melinjo yang dipungut di pasar." Nenek Siti melanjutkan dengan haru, "Saat kamu berlari menyambutnya dan memeluknya sambil berkata, 'Ibu sudah pulang,' itulah yang membuat ibumu tidak menyerah." Kenangan masa kecil Bima perlahan kembali. Samar-samar ia teringat bagaimana ia memasak sayur asem sambil menunggu ibunya. Bima berkata dengan suara pelan, "Pernah ada kejadian seperti itu?"
Nenek Siti mengangguk dan berkata, ibumu, bahkan setelah sukses, tidak pernah melupakan para pedagang pasar. Setiap tahun dia membantu biaya sekolah anak-anak yang kurang mampu dan setiap hari raya dia membawakan beras dan lauk pauk. Dia orang yang sangat baik. Nenek Siti memegang erat tangan Bima dan berkata, dia selalu berkata betapa bangganya dia padamu. Dia berterima kasih karena sudah bisa menyekolahkanmu dan memberimu pekerjaan yang baik. Bima sejenak teringat pengorbanan ibunya dan hatinya terasa sakit. Namun, dalam perjalanan pulang, rasa krisis yang realistis kembali menghantuinya. Bima bergumam pada dirinya sendiri, kalau ibu sekaya itu, kenapa dia membuatku sesulit ini? Bima menjadi marah dan melanjutkan, seandainya dia memberitahuku dari awal, semua ini tidak akan terjadi. Ini semua salah ibu. Setibanya di rumah, Bima mulai menulis surat untuk ibunya. Di permukaan, ia menulis permintaan maaf, tetapi di dalam hatinya ada keinginan untuk keluar dari situasi krisisnya. Ibu, selama ini saya telah bersalah, mohon maafkan saya. Keluarga kami sedang sangat kesulitan. Sambil menulis surat, Bima berpikir dalam hati, ibu harus membantu. Dia harus menyelesaikan situasi ini. Sementara itu, Suryani menerima dan membaca surat dari Bima. Suryani meletakkan surat itu dan berkata dengan sedih, masih belum ada ketulusan. Suryani merasakan permintaan maaf yang tidak tulus dan hati yang masih menyalahkannya di dalam surat itu. Suryani teringat putranya yang manis yang dulu menunggunya sambil memasakkan sayur asem. Kemana perginya anak itu? Hati Suryani sakit, tetapi ia memutuskan bahwa pelajaran yang sesungguhnya diperlukan. Suryani menelepon pengacaranya, perkuat tindakan hukum. Sepertinya mereka belum cukup sadar. Kejaksaan mengirimkan surat panggilan untuk Pak Hartono. Pak Hartono segera menyusun strategi di kantor pengacaranya. Pak Hartono berkata dengan panik kepada pengacaranya, kita harus menghindari tanggung jawab dengan cara apapun. Apa tidak ada cara? Pengacara memeriksa dokumen dan berkata, buktinya terlalu jelas. Tapi jika kita menunjuk kambing hitam, mata Pak Hartono berbinar. Pak Hartono menggebrak meja dan berkata, benar. Kita jadikan Bima kambing hitam. Pak Hartono memerintahkan pengacaranya buat pernyataan bahwa semua tindakan ilegal dipimpin oleh Bima. Saya hanya ditipu. Pengacara berkata dengan ekspresi canggung. Tapi tanda tangan Bapak ada di semua dokumen. Pak Hartono marah dan berkata, katakan saja Bima memasukkan tanda tangan saya. Lagi pula, semua ini terjadi karena ibunya. Malam itu Pak Hartono memanggil Bima dan menekannya. Pak Hartono memegang bahu Bima dan berkata, Bima, kamu harus menanggung semua tanggung jawab. Bima terkejut dan bertanya, saya tanggung jawab apa yang ayah maksud? Pak Hartono berkata dengan suara dingin, ibumu telah memanfaatkan kita. Kamu menyembunyikan identitas ibumu dan menipu kami. Bima mencoba membela diri dengan panik. Sudah kubilang, aku juga tidak tahu. Pak Hartono menekannya lebih keras karena ibumu keluarga kita hancur, jadi kamu harus menanggung semua tanggung jawab. Keluarga Besan mengepung Bima. Istri Pak Hartono berkata sambil menangis, Nak Bima, kamu harus menyelamatkan kami. Masalah ini akan selesai jika kamu masuk penjara. Kakak Pak Hartono menatap tajam Bima dan berkata, kenapa kita harus mengalami ini? Semua ini karena ibumu. Bima menyadari bahwa ia telah sepenuhnya ditinggalkan oleh keluarga Besan yang sangat ia andalkan. Bima berkata dengan putus asa. Jadi kalian semua benar-benar membuang saya. Namun Bima masih tidak bisa dengan tulus meminta maaf kepada ibunya karena harga diri dan gengsinya. Bima bergumam pada dirinya sendiri, seandainya ibu memberitahuku dari awal, semua ini tidak akan terjadi. Maya juga mencoba membenarkan tindakan mereka. Maya berkata kepada Bima, mertua kita menyembunyikan identitasnya. Jadi wajar saja kita tidak tahu kan, hasil penyelidikan kejaksaan keluar. Penggelapan pajak dan penyelewengan dana senilai puluhan miliar rupiah terungkap di Wijoyo Konstruksi dan anak perusahaannya. Seorang jaksa mengumumkan dalam konferensi pers, fakta pemberian dana politik ilegal juga telah terkonfirmasi.
Kami akan menahan semua pihak yang terlibat. Kejaksaan juga menyimpulkan Bima sebagai kaki tangan. Seorang penyidik berkata kepada Bima, sebagai eksekutif perusahaan, Anda tahu tentang tindakan ilegal ini, tetapi hanya diam saja. Bima berusaha keras membela diri dalam pemeriksaan jaksa. Saya tidak tahu apa-apa, saya hanya menandatangani dokumen. Jaksa menunjukkan tumpukan dokumen dan berkata, tetapi semua dokumen yang Anda tanda tangani ini adalah bukti kunci dari tindakan ilegal. Bima menatap dokumen itu dengan putus asa. Tanpa ia sadari, ia telah terlibat dalam semua tindakan ilegal. Bahkan setelah ditahan di rutan, Pak Hartono terus melimpahkan tanggung jawab. Dalam pertemuan dengan pengacaranya, Pak Hartono berkata, semua ini karena Suryani. Ini terjadi karena Bima tidak bisa mengurus ibunya dengan baik. Sementara itu, Suryani hadir di pengadilan sebagai saksi. Saat Suryani berdiri di kursi saksi, semua hadirin memperhatikannya. Jaksa bertanya, Ibu Chairwoman Suryani, bagaimana Anda menjalankan bisnis selama 40 tahun? Suryani menjawab dengan suara tenang dan tegas, saya tidak pernah sekalipun mencari uang dengan cara ilegal atau melakukan transaksi yang tidak jujur. Suryani melanjutkan, semua kesuksesan didasarkan pada persaingan yang sehat dan kepercayaan. Bima dan Maya yang duduk di kursi terdakwa mendengar kesaksian ibu mereka. Mereka menyadari betapa besar kesalahan yang telah mereka lakukan. Namun, karena harga diri dan gengsi, mereka masih tidak bisa meminta maaf secara terbuka. Media terus memberitakan kisah sukses Suryani. Seorang reporter berkata di berita, filosofi hidup sederhana Chairwoman Suryani memberikan inspirasi besar. Sebaliknya, insiden siraman air oleh menantunya terus dikecam. Dalam wawancara dengan warga, seorang nenek berkata dengan marah, itu adalah simbol kedurhakaan modern. Menantu macam apa itu? Para pedagang pasar ikan dan rekan-rekan lama Suryani datang ke pengadilan untuk mendukungnya. Seorang pedagang bersaksi kepada wartawan Suryani, bahkan setelah sukses tetap membantu kami. Dia adalah orang besar yang sesungguhnya. Istri pedagang lain berkata sambil menangis, setiap hari raya dia membawakan sekarung beras. Dia adalah orang yang tidak pernah melupakan budi baik. Bahkan di saat kemenangannya di pengadilan, Suryani merasakan kesedihan yang mendalam, bukan kegembiraan. Suryani berkata kepada pengacaranya, sepertinya mereka masih belum benar-benar sadar. Suryani membulatkan tekadnya saat melihat putra dan menantunya tetap bersikap keras kepala sampai akhir. Ujian yang lebih berat sepertinya diperlukan. Suryani menatap keluar jendela dan bergumam, aku akan menunggu sampai pertobatan yang sesungguhnya datang. Putusan tingkat pertama dijatuhkan di pengadilan. Hakim membacakan putusan dengan suara serius. Terdakwa Hartono Wijaya divonis 8 tahun penjara dan denda 50 miliar rupiah. Terdakwa Bima Aditya divonis 3 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Terdakwa Maya Prameswari divonis 1 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Pengadilan seketika sunyi. Hakim melanjutkan menjelaskan alasan putusan, tindakan para terdakwa bukan hanya kejahatan ekonomi biasa, tetapi juga kejahatan serius yang merusak tatanan dasar masyarakat dan etika keluarga. Pak Hartono bergumam dengan ekspresi tidak percaya, 8 tahun. Bagaimana bisa? Bima dan Maya masih menunjukkan rasa tidak terima saat menerima putusan. Bima berbisik kepada pengacaranya, kami tidak tahu identitas mertua kami, tidak adil kami dihukum seperti ini. Maya bahkan hingga akhir persidangan melontarkan kata-kata menyalahkan. Kalau mertua sekaya itu, kenapa tidak memberitahu kami dari awal? Dia hanya membuat kami terlihat jahat. Suryani yang menyaksikan pemandangan ini dari kursi hadirin membulatkan tekadnya. Suryani berpikir dalam hati, masih belum ada penyesalan yang tulus, realitas yang lebih keras diperlukan. Maya dipenjara lebih dulu dengan vonis 1 tahun. Di sel dingin penjara wanita, Maya harus menerima kenyataan. Maya berbaring di ranjang keras dan bergumam, meninggalkan rumahku yang hangat, aku benar-benar di penjara sekarang. Setelah 8 bulan, Maya dibebaskan lebih awal. Tetapi yang menantinya adalah realitas yang kejam.
stempel sebagai mantan narapidana membuatnya ditolak oleh semua perusahaan. Seorang pewawancara berkata dengan suara dingin, "Maaf, kami tidak mempekerjakan mantan narapidana." Hal yang sama terjadi di perusahaan lain. Petugas HRD mengembalikan CV-nya dan berkata, "Ada kekosongan di riwayat hidup Anda. Apa yang Anda lakukan selama periode ini?" Maya tidak bisa menjawab. Ia tidak bisa mengatakan bahwa ia berada di penjara. Akhirnya, Maya mendapatkan pekerjaan paruh waktu di sebuah minimarket shift malam. Pemilik minimarket menatap Maya dan berkata, "Dari jam 11 malam sampai 7 pagi, gajinya 25.000 per jam." Maya menjawab dengan putus asa, "Ya, saya akan melakukannya." Karena pekerjaan di minimarket tidak cukup untuk hidup, ia juga mencari pekerjaan sebagai petugas kebersihan dini hari. Kepala tim kebersihan berkata kepada Maya, "Membersihkan gedung dari jam 4 sampai 8 pagi. Ini berat, apa kamu sanggup?" Maya mengangguk, "Saya sanggup." Sore harinya, ia juga bekerja mencuci piring di sebuah restoran. Pemilik restoran menjelaskan aturannya kepada Maya dari jam 2 sampai 6 sore. Kalau memecahkan piring, kamu harus ganti rugi. Maya hanya bisa tidur 4 jam sehari dan harus melakukan 3 pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan 4 juta rupiah sebulan. Pada suatu dini hari di musim dingin, dengan suhu 10 derajat, Maya membersihkan gedung. Tangannya pecah-pecah karena kedinginan saat memeras kain pel. Maya bergumam kesakitan, "Aduh, tanganku sakit sekali." Pada saat itu, Maya mulai sedikit memahami perasaan mertuanya yang menjual ikan di pasar 40 tahun yang lalu. Apakah mertuaku juga merasakan sakit seperti ini? Meskipun bekerja 16 jam sehari, Maya kesulitan membayar sewa dan biaya hidup. Sambil makan mie instan di kamar kosnya yang semi basement, ia menyesali gaya hidup mewahnya di masa lalu. Maya menangis sambil memasak mie. "Kenapa hidupku jadi seperti ini?" Sementara itu, Bima mengalami cobaan yang lebih berat di penjara. Narapidana lain mengucilkannya. Seorang narapidana mendekati Bima dan berkata, "Kamu yang mengkhianati ibumu itu, kan?" Narapidana lain mencibir, "Bagaimana bisa kamu berbuat begitu pada ibu yang begitu hebat?" Bima dipukuli setiap malam. Para narapidana mengelilingi dan memukulinya. Seorang narapidana melayangkan tinju dan berkata, "Anak durhaka tidak akan dimaafkan di sini." Bahkan di dalam penjara, kisah sukses Suryani terkenal. Petugas penjara juga memperlakukan Bima dengan dingin. Seorang petugas berkata kepada Bima, "Aku tidak mengerti kenapa kamu memperlakukan ibumu yang seperti itu dengan begitu buruk." Setiap malam, Bima tidak bisa tidur karena rindu dan penyesalan terhadap ibunya. Keluarga Pak Hartono yang lain melimpahkan semua tanggung jawab kepada keluarga Bima dan memutuskan hubungan. Kakak Pak Hartono berkata kepada Maya melalui telepon, "Jangan hubungi keluarga kami lagi. Semua ini karena kalian." Bahkan orang tua kandung Maya pun menjauhinya. Ibu Maya berkata dengan suara dingin, "Semua ini terjadi karena kamu tidak menghormati mertuamu. Kami juga malu untuk keluar rumah." Maya merasa putus asa dalam isolasi total. Perubahan pada Bima dimulai setelah ia menghabiskan 1 tahun di penjara. Ia menyadari betapa berharganya seorang ibu setelah mendengar cerita keluarga narapidana lain. Seorang narapidana menangis saat ibunya datang menjenguk. "Ibu, maafkan aku benar-benar minta maaf." Bima merasa hatinya sesak melihat pemandangan itu. Akhirnya, Bima melepaskan semua harga diri dan gengsinya. Bima menulis surat pertobatan yang tulus. "Ibu, saya benar-benar minta maaf. Mohon maafkan saya yang telah mengabaikan dan mengkhianati ibu yang telah membesarkan saya seumur hidup." Bima menangis saat menulis surat itu. "Saya baru sadar betapa besarnya cinta ibu." Maya juga bertekuk lutut di hadapan kenyataan yang pahit. Di kamar kosnya, Maya menulis surat kepada mertuanya. "Ibu, saya sangat sombong. Saya akan hidup dalam penebusan dosa seumur hidup." Maya benar-benar menyesal saat menulis surat itu. "Sekarang saya sedikit mengerti penderitaan ibu. Saya benar-benar minta maaf." Surat dari keduanya sampai ke tangan Suryani. Suryani membaca surat-surat itu dan untuk pertama kalinya hatinya tergerak.
Suryani meletakkan surat-surat dari putra dan menantunya di atas meja dan membacanya perlahan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan pertobatan yang tulus dari dalam surat-surat itu. Suryani memeluk surat-surat itu ke dadanya dan bergumam, akhirnya kalian benar-benar sadar. Suryani menelepon seorang detektif swasta, selidiki kehidupan Maya secara detail. Beberapa hari kemudian, detektif itu membawa laporannya. Detektif itu menunjukkan foto-foto dan berkata, dia bekerja di 3 tempat selama 16 jam sehari. Makan mie instan di kamar kos semi-basement. Suryani melihat foto tangan Maya yang pecah-pecah karena kedinginan dan teringat akan dirinya di masa lalu, sama seperti diriku 40 tahun yang lalu. Rasa iba menyelinap ke dalam hati Suryani. Suryani menelepon pengacaranya. Ajukan peninjauan kembali untuk pengurangan hukuman Bima. Pengacara bertanya dengan kaget, Bu Chairwoman, apakah Anda berubah pikiran? Suryani menjawab dengan tegas, serahkan semua catatan perbuatan baik dan kegiatan sukarela anak saya ke pengadilan. Suryani mengumpulkan berbagai perbuatan baik yang telah dilakukan Bima sejak kecil hingga dewasa. Ada catatan bahwa ia secara konsisten menjadi sukarelawan di panti asuhan selama 4 tahun saat kuliah. Ada juga fakta bahwa ia merawat rekannya yang diberhentikan dari dinas militer karena sakit selama 2 tahun. Suryani menyerahkan semua materi ini kepada pengacaranya. Tunjukkan sisi asli anak ini. Berkat upaya aktif Suryani dan perubahan opini publik, peninjauan kembali Bima diterima. Perilaku teladan Bima selama di penjara juga menjadi faktor yang meringankan. Kepala lapas berkata kepada Bima, kamu akan mendapatkan pembebasan bersyarat setelah 2 tahun. Ini semua berkat ibumu. Pada hari pembebasan Bima, hanya Maya yang menunggu di depan penjara. Maya berdiri di sana dengan pakaian kerja yang lusuh. Pintu besi terbuka dan Bima keluar. Begitu melihat istrinya, Bima menangis. Maya, kamu benar-benar menderita. Maya memeluk suaminya dan menangis. Mas Bima, aku benar-benar minta maaf. Aku yang merusak segalanya. Maya menceritakan kesulitannya selama ini, kerja paruh waktu malam di minimarket, bersih-bersih dini hari, cuci piring di restoran. Aku hanya tidur 4 jam sehari. Bima menyentuh tangan istrinya yang kasar dan berkata, maafkan aku, ini semua terjadi karena kesalahanku. Keduanya menuju ke rumah tempat Suryani tinggal. Sambil berjalan, mereka mempersiapkan diri untuk meminta maaf. Bima berkata kepada Maya, kali ini kita harus benar-benar tulus meminta maaf. Tiba di halaman rumah Suryani, Bima dan Maya berlutut berdampingan. Meskipun angin musim dingin yang dingin bertiup, keduanya tidak bergerak. Setelah menunggu 1 jam, Suryani membuka pintu. Suryani melihat keduanya berlutut dengan perasaan campur aduk. Begitu melihat ibunya, Bima mulai menangis terseduh-seduh. Ibu, saya benar-benar minta maaf. Bima menundukkan kepalanya ke tanah dan terus berkata, mohon maafkan saya yang telah mengabaikan dan mengkhianati ibu yang telah membesarkan saya seumur hidup. Suara Bima bergetar. Sekarang saya baru sadar betapa hebatnya ibu. Maya juga dengan tulus meminta maaf di hadapan mertuanya. Ibu, saya sadar betapa sombong dan bodohnya saya. Maya menunjukkan tangannya yang pecah-pecah dan berkata, sekarang saya bisa sedikit memahami penderitaan ibu. Maya terus menangis dan melanjutkan, mulai sekarang saya akan merawat ibu seumur hidup dan berbakti. Suryani menyaksikan mereka dan hatinya tergerak. Suryani memeluk putranya dan berkata, mari kita mulai lagi. Suryani juga berkata dengan hangat kepada menantunya, kamu sudah menderita, cukup sampai di sini. Sementara itu, Pak Hartono yang berada di penjara mendengar berita pembebasan bersyarat Bima. Pak Hartono menulis surat panjang kepada Suryani dari penjara, kepada Ibu Chairwoman Suryani. Saya sangat bodoh. Setelah saya bebas, saya pasti akan datang langsung untuk meminta maaf. Pak Hartono juga sangat menyesali kesalahannya di penjara. Suryani memberikan kesempatan kepada Bima dan Maya untuk bekerja di perusahaannya. Suryani berkata kepada keduanya, maukah kalian memulai lagi dari posisi paling bawah? Bima mengangguk dan menjawab, baik Bu. Saya akan bekerja keras. Maya juga berkata dengan rasa, terima kasih Ibu.
terima kasih banyak. Bima mulai bekerja setiap hari pukul 5 pagi, dimulai dari membersihkan perusahaan. Membersihkan toilet, koridor, dan merapikan kantor. Ia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Seorang rekan kerja berkata kepada Bima, "Anda rajin sekali. Saya tidak tahu Anda putra Bu Chairwoman." Maya ditugaskan di bagian layanan pelanggan dan administrasi. Ia melayani pelanggan yang sulit dengan ramah dan teliti. Seorang pelanggan mengucapkan terima kasih kepada Maya. Terima kasih banyak sudah membantu dengan ramah. Keduanya bekerja lebih rajin dan bersemangat daripada karyawan lain, dan rekan-rekan kerja pun mengakui mereka. Suryani mengajarkan menantunya kearifan hidup sederhana. Di dapur, Suryani berkata kepada Maya, "Makanan itu yang penting ketulusan. Bukan karena mahal itu bagus, tapi karena ada hati di dalamnya." Maya belajar dari mertuanya cara memasak makanan sehat dari bahan-bahan laut. Suryani juga mewariskan filosofi bisnisnya kepada Bima. Bekerjalah untuk orang, bukan untuk mencari uang. Bima belajar filosofi hidup ibunya dan mulai tumbuh menjadi penerus sejati. Keluarga itu makan malam bersama dan menikmati waktu yang harmonis. Suryani menatap keduanya dengan senyum puas. Sekarang kita baru terasa seperti keluarga sungguhan. Setahun kemudian, di kantor pusat Sinar Bahari Group, diadakan sebuah upacara penghargaan. Pembawa acara mengumumkan melalui mikrofon, karyawan baru teladan tahun ini adalah Bapak Bima Aditya. Saat Bima naik ke atas panggung, 500 karyawan memberikan tepuk tangan. Suryani menatap putranya dari kursi penonton dengan senyum bangga. Bima menerima piala dan memberikan pidato. "Saya berterima kasih kepada ibu saya yang telah memberi saya kesempatan baru dan kepada semua rekan kerja." Bima berhenti sejenak untuk menenangkan emosinya. Merupakan suatu kehormatan untuk bisa meninggalkan diri saya yang salah di masa lalu dan terlahir kembali sebagai pekerja sejati. Seorang rekan kerja mengucapkan selamat kepada Bima. "Anda benar-benar bekerja keras. Melihat Anda datang setiap pagi untuk bersih-bersih itu luar biasa." Rekan lain mengangguk dan berkata, "Awalnya saya kira karena Anda putra Bu Chairwoman, Anda akan mendapat perlakuan khusus. Tapi Anda bekerja lebih keras dari karyawan biasa." Kepala tim menepuk bahu Bima dan berkata, "Mencapai prestasi seperti ini dalam 3 bulan, saya benar-benar mengakuinya." Maya juga menerima penghargaan di bidang layanan pelanggan pada hari yang sama. Ia berhasil mencapai peringkat pertama kepuasan pelanggan dalam 6 bulan. Kepala tim layanan pelanggan berkata kepada Maya, "Sangat mengesankan bagaimana Anda dengan cermat membantu pelanggan dalam situasi sulit." Maya menjawab dengan rendah hati, "Ketika saya mengingat masa sulit saya bisa sepenuhnya memahami perasaan para pelanggan." Seorang pelanggan bahkan mengirim surat terima kasih langsung kepada Maya. Di dalam surat itu tertulis, "Berkat Ibu Maya, saya bisa menyelesaikan masalah yang sulit." Suryani berbagi kearifan hidup sambil menyiapkan makan malam bersama Bima dan istrinya. Di dapur, Suryani mengajari Maya cara memasak. Bahan dari laut harus dibersihkan seperti ini untuk menghilangkan bau amis. Maya mendengarkan penjelasan mertuanya dengan saksama. "Ibu, kalau begini rasanya benar-benar berbeda." Suryani juga menyampaikan filosofi hidup kepada Maya. Orang kaya sejati bukanlah orang yang memiliki banyak, tetapi orang yang bisa merasa puas meskipun hanya memiliki sedikit. Maya sangat setuju dengan kata-kata mertuanya dan berkata, "Saya benar-benar menyesal betapa sia-sianya hidup saya di masa lalu." Suryani juga mewariskan filosofi bisnisnya kepada Bima. "Jangan lupa bahwa kamu bekerja untuk orang, bukan untuk mencari uang." Bima mengangguk dan menjawab, "Baik Bu, akan saya ingat seumur hidup." Saat itu di televisi muncul cuplikan film dokumenter khusus. Seorang penyiar berkata dengan suara serius, kisah hidup inspiratif Chairwoman Suryani yang diproduksi dalam 3 bagian Makna Kesuksesan Sejati akan tayang mulai minggu depan. Dalam cuplikan itu, proses kesuksesan Suryani selama 40 tahun diperkenalkan dengan musik yang megah. Dari masa mudanya bekerja di pasar ikan hingga penampilannya saat ini, semuanya ditampilkan. Konflik dan proses rekonsiliasi keluarga
juga disunting dengan mengharukan. Bima terkejut melihat cuplikan itu dan berkata, "Ibu, dibuat menjadi program sebesar ini." Suryani menjawab dengan tenang, "Semoga bisa sedikit membantu banyak orang." Ketika film dokumenter itu ditayangkan, menjadi topik hangat di seluruh negeri. Episode pertama mencapai rating 28%, episode kedua 32%, dan episode ketiga 35%. Nama Suryani menduduki peringkat pertama pencarian real time di portal internet. Penonton meninggalkan komentar yang mengharukan di situs web stasiun TV. Benar-benar tidak bisa ditonton tanpa menangis. Saya kembali menyadari betapa berharganya keluarga. Tulisan-tulisan seperti itu membanjir. Bima tampil di sebuah acara bincang-bincang terkait film dokumenter itu. Pembawa acara bertanya dengan serius kepada Bima, "Dengan perasaan seperti apa Anda menjalani hari-hari sekarang?" Bima menjawab dengan suara tulus, "Saya berharap banyak orang bisa belajar dari saya yang tidak tahu terima kasih dan mengkhianati ibu saya yang telah berkorban." Bima berhenti sejenak dan melanjutkan dengan mata berkaca-kaca, "Saya benar-benar menyadari bahwa tidak ada yang lebih berharga di dunia ini selain keluarga." Pembawa acara bertanya lagi, "Jika ada yang ingin Anda sampaikan kepada ibu Anda?" Bima menatap lurus ke kamera dan berkata, "Ibu, terima kasih banyak telah membesarkan dan mencintai saya seumur hidup. Sisa hidup saya akan saya habiskan untuk membalas budi ibu." Suryani memperluas kegiatan filantropisnya secara besar-besaran. Upacara pendirian Yayasan Kasih Ibu Suryani diadakan dengan meriah. Dalam upacara pendirian yayasan, Suryani mengambil mikrofon dan berkata, "Melalui yayasan ini, kami akan memberikan beasiswa kepada 500 anak dari keluarga orang tua tunggal setiap tahun." Suryani melanjutkan pengumumannya, "Selain itu, kami berencana menyediakan lapangan kerja bagi 1.000 ibu yang kurang mampu. Program khusus yayasan juga diperkenalkan." Direktur yayasan menjelaskan, "Kami menciptakan sistem beasiswa bakti baru yang memilih remaja teladan yang berbakti kepada orang tua dan mendukung biaya kuliah mereka sepenuhnya." Program beasiswa yang unik ini mendapat perhatian besar dari dunia pendidikan dan masyarakat luas. Menteri Pendidikan dalam pidatonya berkata, "Sistem beasiswa yang didasarkan pada bakti adalah hal yang sangat berarti bagi masyarakat kita." Terpengaruh oleh Suryani, Maya aktif berpartisipasi dalam kegiatan sukarela. Setiap hari Sabtu, ia menjadi sukarelawan merawat lansia yang tinggal sendiri. Maya membantu seorang nenek makan dan berkata, "Nenek, bagaimana perasaannya hari ini? Apa badannya lebih baik?" Nenek itu memegang erat tangan Maya dan menangis. "Terima kasih nak. Nenek senang sekali kamu datang. Kamu lebih baik dari anakku sendiri." Pada hari Minggu, Maya juga menjadi sukarelawan, merawat anak-anak dari keluarga orang tua tunggal. Ia membantu mereka mengerjakan PR dan membaca buku bersama. Seorang anak berlari memeluk Maya dan berkata, "Kakak, minggu depan datang lagi kan? Aku akan tunggu sampai kakak datang." Maya memeluk anak itu dengan hangat dan menjawab, "Tentu saja, kakak pasti datang setiap minggu, jangan khawatir." Sambil melakukan kegiatan sukarela, Maya bergumam, "Aku harus hidup dengan menebus dosa masa laluku seumur hidup." Setiap minggu sore, Bima dan Maya mengunjungi pasar ikan lama bersama Suryani. Mereka bertemu dengan rekan-rekan lama Suryani dan memberikan perlengkapan sekolah serta beasiswa kepada anak-anak pedagang pasar. Nenek Siti melihat Bima dan berkata dengan gembira, "Bima, sekarang kamu benar-benar sudah menjadi orang dewasa yang hebat. Rasanya baru kemarin melihatmu kecil." Bima membungkuk dalam-dalam kepada Nenek Siti dan berkata, "Berkat nenek, saya bisa tahu masa lalu ibu. Terima kasih banyak." Nenek Siti memegang kedua tangan Bima dan berkata, "Sekarang kamu baru benar-benar tahu betapa hebatnya ibumu, kan?" Bima menangis dan menjawab, "Iya nek, saya tidak akan pernah melupakannya dan akan berbakti kepada ibu seumur hidup." Para pedagang pasar juga kagum dengan perubahan Bima. Seorang pedagang berkata kepada Bima, "Anda benar-benar sudah berubah. Sekarang Anda terlihat seperti orang dewasa sejati." Kasus ini memicu perenungan mendalam tentang pentingnya keluarga di seluruh negeri. Di berita, seorang profesor sosiologi berkomentar, "Kasus Chairwoman Suryani
menyadarkan kita akan pentingnya etika keluarga yang telah dilupakan oleh masyarakat modern. Pakar lain juga berpendapat, ini adalah kasus berharga yang memberikan pelajaran untuk tidak menilai orang dari penampilan luarnya, sekaligus membuat kita merenungkan kembali makna kesuksesan sejati. Seorang psikolog juga memberikan analisis. Ini adalah contoh yang menunjukkan apa yang benar-benar penting bagi manusia modern yang terjebak dalam materialisme. Suryani dihormati sebagai panutan zaman ini. Media menjuluki Suryani sebagai ibu teladan abad 21. Sebuah tajuk rencana di surat kabar menulis, Suryani adalah orang dewasa sejati yang harus diteladani oleh zaman kita. Suatu minggu malam, keluarga itu makan malam bersama di tepi pantai. Matahari terbenam mewarnai laut dengan warna keemasan yang indah. Burung-burung camar terbang bebas di langit. Suryani menatap keduanya dengan senyum hangat dan berkata, hal yang paling berharga di dunia ini bukanlah uang, tetapi cinta dan waktu yang dibagikan bersama keluarga. Bima memegang erat tangan ibunya dan berkata, Ibu terima kasih banyak. Sekarang saya baru tahu apa itu kebahagiaan sejati. Maya juga memegang tangan mertuanya yang lain dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Berkat ibu, saya menyadari makna hidup yang sesungguhnya. Saya tidak akan pernah melupakannya. Suryani menatap laut dengan senyum damai. Suara ombak membuat hatinya tenang. Suryani berkata pelan, sekarang keluarga kita baru terasa seperti keluarga sungguhan. Suryani menjadi pelajaran hidup yang menyampaikan kepada seluruh dunia apa makna kebahagiaan dan kesuksesan sejati. Suara tawa hangat keluarga itu terbawa angin laut dan menyebar jauh. Di dalam suara tawa itu terkandung makna pengampunan, cinta, dan rekonsiliasi sejati. Kisah Suryani mengandung pelajaran berharga yang sangat dibutuhkan oleh zaman kita. Kisah hidup seorang wanita selama 40 tahun membuat kita merenungkan kembali tentang cinta sejati, pengorbanan, dan makna keluarga. Melalui kisah Suryani, kita dapat menyadari betapa berbahaya dan bodohnya menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya. Pembalikan takdir di mana seorang mertua yang tampak biasa, berpakaian usang dan berbau ikan, ternyata adalah seorang chairwoman group senilai 30 triliun rupiah, tidak hanya memberikan kejutan, tetapi juga membuat kita merefleksikan prasangka dan stereotip kita. Proses rekonsiliasi dengan cinta sejati dari mereka yang pernah saling menyakiti, atas nama keluarga memberikan banyak inspirasi. Kesadaran Bima dan Maya akan pentingnya keluarga setelah melalui cobaan berat di penjara, serta pengampunan dan cinta tanpa syarat yang ditunjukkan oleh Suryani menunjukkan apa itu cinta keluarga sejati. Hal ini juga membuat kita merenungkan makna kesuksesan sejati. Suryani memiliki kekayaan yang luar biasa, tetapi ia tidak memamerkannya dan justru menggunakannya untuk membantu sesama yang membutuhkan. Penampilannya yang tetap hidup sederhana, setelah sukses dan berkontribusi kepada masyarakat, memberikan gaung yang besar bagi kita yang hidup di zaman modern. Kisah ini juga merupakan kisah orang-orang biasa yang mungkin ada di sekitar kita. Kita dapat menemukan diri kita dalam sosok orang tua yang diam-diam berkorban untuk keluarga dan anak-anak yang menganggap cinta itu sebagai hal yang biasa. Sebelum kita berpikir sudah terlambat, mari kita sampaikan rasa terima kasih dan ungkapkan cinta yang tulus kepada orang-orang berharga di sekitar kita. Karena orang-orang seperti Suryani mungkin ada di sekitar kita juga. Jika ada yang mendengarkan cerita ini sampai akhir, mohon tinggalkan satu komentar yang mengatakan Anda telah mendengarkannya dengan baik.